Apa arti kalimat biarlah orang mati menguburkan orang mati? Benarkah ayah orang tersebut sudah meninggal? Tetap fokus pembahasan ini yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai buku agung yang harus dipercayai dan dituruti. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya dan pegang. Pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab yang mengandungi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Teks ini mengandung makna yang mendalam dan memerlukan perhatian eksegesis atau penjelasan untuk mendapatkan makna tersebut. Alasan mendapatkan makna pada ayat tersebut adalah disebabkan adanya perbezaan pendapat mengenai latar belakangnya, termasuk aspek tradisi di balik alasan sang pria untuk pergi dahulu menguburkan ayahnya. Dan apa maksud dari respon Yesus mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Konteks tersebut boleh saja terkait dengan tradisi penguburan dalam lingkungan Yahudi pada waktu itu. Namun di sisi lain, tanggung jawab mengurus orang tua yang meninggal merupakan bagian dari perintah kelima juga ya, di dalam 10 hukum moral, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Oleh itu, mari kita tetap fokus pembahasan ini. Nah, melihat teks ini, besar kemungkinan bahwa pria dalam kisah ini pernah menjadi murid pada waktu biasa, namun belum menjadi murid secara tetap. Dan kini pria ini mengusulkan agar dia diterima sebagai murid tetap, atau bisa dibilang murid sepenuh waktu. Nah, kita melihat pria itu meminta izin bahwa ia harus menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Dan Yesus menjawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Bila kita melihat jawaban dari Kristus, sepertinya Kristus tidak peduli akan pria yang mengalami musibah kematian ayahnya. Namun apakah benar Kristus tidak peduli terhadap pria tersebut? Nah, perlu kita ketahui bahwa Kristus menaruh perhatian dan sangat peduli terhadap rasa sakit manusia. Apalagi rasa sakit yang dialami orang ketika orang terkasih mereka meninggal. Masih ingat Yesus pernah menghentikan proses pemakaman di Nain dan membangkitkan putra tunggal seorang janda. Kita boleh lihat itu di dalam Lukas 7 ayat 11 hingga 15. Yesus juga mengubah rencana perjalanannya hanya untuk membangkitkan seorang gadis kecil, anak seorang kepala rumah ibadat yang telah meninggal. Boleh kita lihat di dalam Matius 9 ayat 18 hingga 26. Dan juga bagaimana hatinya diliputi kesedihan atas kematian Lazarus. Kita boleh lihat di dalam Yohanes 11 ayat 35. Jadi rupanya saudara-saudari, Tuhan Yesus sangat peduli akan manusia. Tapi apa arti kalimat Yesus mengatakan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka? Kita akan segera mengetahuinya. Konteks Lukas 9 adalah harga mengikuti Kristus. Saya ulangi, konteks Lukas 9 adalah harga mengikuti Kristus. Dan kita melihat di sini alasan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak memiliki komitmen yang mendalam kepada Yesus. Lukas 9 ayat 59 mengungkapkan tanggapan seseorang terhadap panggilan pemuridan Kristus. Dan kata-kata dalam perikop ini tampak jelas bahwa ayah pria itu belum meninggal. Lihat sekali lagi kalimatnya. Tuhan, izinkan aku pergi dulu dan menguburkan ayahku. Nah, dari mana pria ini tahu ayahnya meninggal, saudara-saudari? Ada alasannya kenapa ayahnya sebenarnya belum meninggal.
Karena jika sang ayah telah meninggal, sang putra dari awal berada di rumah untuk diadakan penghiburan dan tidak akan memiliki kesempatan untuk menemani Kristus dan para murid saat itu. Benar? Lagi pula waktu itu belum ada HP untuk menerima WhatsApp dari pemberitahuan keluarganya saat dalam perjalanan. Bahkan Alkitab juga tidak mencatat bahwa pria itu mendapat surat duka cita saat dalam perjalanan. Apalagi di negara yang panas seperti itu, kalau benar sudah meninggal, kalau tanpa pengawetan jenazah, mayat harus segera dikuburkan. Maka mengertilah kita bahwa pria itu sebenarnya meminta agar dapat mengikuti Tuhan setelah merawat ayahnya hingga meninggal dan dikuburkan. William Barclay menguatkan penjelasan ini terhadap kata-kata sang pria tatkala ia meminta izin untuk menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Ayahnya masih hidup dan ia harus memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan menjaga ayahnya hingga meninggal. Dan setelah itu, ia baru akan mengikuti Yesus. Kata-kata Kristus, biarlah orang mati menguburkan orang mati, harus dipahami secara kiasan, bukan secara harfiah. Apa yang Kristus maksudkan adalah biarlah orang mati secara rohani menguburkan mereka yang benar-benar mati. Kristus mengungkapkan pria itu sebagai seorang penunda. Pesan yang sama diberikan kepada pria lain di ayat 61. Kalau kita perhatikan, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pergi dulu, pamitan dahulu dengan keluargaku. Perhatikan, prioritas kedua orang ini, biarkan aku pergi dulu, ya. Biarkan aku pergi dulu. Tidak ada yang boleh menghalangi panggilan Yesus. Masalah dalam ayat-ayat ini bukanlah tentang berduka karena kehilangan orang yang mereka cintai, atau waktu untuk mengucapkan selamat tinggal yang layak kepada keluarga. Yesus mengungkapkan alasan-alasan mereka yang tidak penting menunda mengikuti Dia. Jadi dapat dilihat permintaan pria ini boleh menjadi alasan untuk tidak mengikuti Kristus sama sekali, atau ada upaya untuk menunda waktu ketika perlu untuk meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Tuhan Yesus. Jadi mungkin bahasa yang mudah dimengerti adalah memahami dialog seperti ini. Pria itu berkata seolah-olah, saya ingin mengikutimu guru, tetapi saya tidak boleh melakukannya selama Bapa saya hidup dan saya harus merawatnya, menjaganya sampai ayah saya meninggal dan dikuburkan. Dan oleh karena Yesus Maha Tahu dapat menjangkakan kapan kematian Bapaknya, Kristus berkata kepadanya, aku mengakui sepenuhnya kewajibanmu terhadap ibu bapamu. Namun, kewajibanmu terhadap kerajaan surga lebih diutamakan daripada itu. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Tuntutan Injil melampaui ikatan kekeluargaan. Tidak boleh dijadikan alasan untuk gagal mengindahkan panggilan Kristus untuk berhikmat. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudari, mengikut Yesus bukanlah suatu pilihan, tetapi panggilan. Dan Tuhan menginginkan agar tidak ada sifat menunda dalam hal mengikut Dia. Apakah Anda dan saya sudah membuat keputusan untuk mengikuti Yesus dan terlibat dalam penginjilan? Tanyakan itu dalam diri kita masing-masing. Apakah saya dan saudara-saudari sudah menyenangkan hati Tuhan selama kita hidup? Ataukah sebaliknya malah menyakitkan hati Tuhan? Sebagai orang Kristen, bila mana Yesus memanggil kita, apakah kita bertindak segera menyahut panggilannya? Tuhan mau kita bertindak segera ketika Allah mendorong hati kita untuk melakukannya. Mari pelajari dari sikap Filipus ketika seorang malaikat Tuhan berkata kepadanya dan Filipus segera berangkat tanpa menunda. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 dan 27. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ingat, siapa yang tidak mau meninggalkan seluruh kehidupan lama, sebenarnya dia belum pernah mulai untuk mengikut Yesus.
Yesus menekankan komitmen bagi seluruh pengikutnya untuk memilih mengikut Yesus sampai akhir atau tidak sama sekali. Dan pilihan ada di tangan kita masing-masing. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.